Aduh, akhirnya bisa istirahat juga. Tugas numpuk, nggak beres-beres. Akhirnya waktu istirahat. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ngapain tuh? Iya. Bapak saya cari-cariin di kantor nggak ada, jadi saya ke rumah Bapak. Oh, ini jam pulang kerja, Pak. Iya sih. Ini hari libur juga. Ya tadinya juga saya nggak mau ke kantor sih, tapi saya ada pacar kan, jadi terus saya lagi kesel sama pacar saya. Kenapa? Kesel kenapa? Berantem. Dia Kristen. Kenapa kesel apa? Coba sini curhat sama Om. Iya tadinya saya mau ini kan nonton bioskop. Ya. Tapi dibatalin gitu aja, Pak. Itu tuh sering terjadi gitu. Kenapa bisa di cancel? Gak punya duit? Enggak terus. Nanti kasbon aja di kantor gak apa-apa. Gak boleh dong, kita memanfaatkan dana kantor kan dengan baik. Jangan pakai kayak gitu dong. Tapi ada bunganya 100%. Jadi itu malak ya. Tapi saya kesini mau ini konfirmasi itu kasus itu. Oh, kasus apa? Itu yang pembunuhan itu. Tapi ini tentang kasus ini ada sakut pautnya juga sama apa? Anda itu kan, permasalahan Anda sekarang. Lagi berantem dengan pasangannya, akhirnya saling bunuh. Saling bunuh. Gak sih, sebenarnya satu orang aja yang bunuh. Nah itu saya mau konfirmasi itu kayak gimana maksudnya. Nah ini nih kasus yang kemarin itu, ini kan tadi saya juga baru pulang nih, baru nyampe. Tadi ketemu dulu sama si ini Mek. Saya ini dulu ngopi biasa. Ngopi paste. Wow. Fotokopi. Oh, fotokopi. Dilansir ya dari Humas Polri Go.id, Polres Mojokerto berhasil mengungkap kasus pembunuhan disertai mutilasi hingga menggegerkan warga Surabaya dan Mojokerto. Seorang pemuda bernama Alfi Maulana umur 24 tahun tega menghabisi nyawa pacarnya yang berinisial TAS umur 25 tahun. Si Alfi ini lalu memutilasi jasad korban menjadi ratusan potongan. Udah berapa lapis? Ratusan. Wah. Sebagian potongan tubuh korban dibuang di Mojokerto, sementara sisanya disimpan di kos korban di Surabaya. Serem juga ya, Pak. Maksudnya ngeri, dia dengan tega. Ini kan pacarnya maksudnya. Iya. Dia tega, bahkan hubungan sama istri pun ya bukan gitu kan. Masih pacaran tapi dia udah tinggal satu kos. Astagfirullahaladzim. Nah itu Pak yang mau saya tanyakan. Ini sebenarnya si Alfi dan si siapa TSM? TAS. Korban ini siapa sebenarnya? Nah, pelaku dan korban diketahui merupakan seorang pasangan yang belum menikah. Tadi ya. Yang tinggal bersama di sebuah kosan milik pelaku yang di Jalan Lidah Wetan, Lakasantri, Surabaya di Jawa Timur. Oke. Ini juga nih backgroundnya ya. Dilansir dari Humas Polri Go.id, Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto menjelaskan pelaku pulang larut malam, namun pintu kos dikunci dari dalam oleh korban. Oke. Nah, pertengkaran pun terjadi hingga pelaku menusuk leher korban dengan pisau dapur. Wah. Satu tusukan itu membuat korban meninggal kehabisan darah. Jadi langsung agak mengerikan ya. Enggak, itu hilang kayak anime apa gitu, Pak. Enggak, ini masalah remeh gitu maksudnya. Iya, masalah pintu kan. Iya, tapi dia tega melakukan hal ini gitu. Nah, tadi apa? Gara-gara apa dikunci ya, pulang larut malam dikunci. Iya, mungkin si ceweknya ketiduran atau apa gitu, tapi si cowoknya emang udah emosi mungkin. Terus langsung mengeksosi si korban. Wah, ini kejam sekali ya. Emang kalau udah emosi itu gelap semuanya, gelap. Dilansir dari Pusiknas Polri.go.id. Alfi menyeret tubuh korban ke kamar mandi dan mulai melakukan mutilasi. Potongan tubuh dimasukkan ke dalam tas merah. Kemudian dibawa menuju ke kawasan Pacet di Mojokerto. Di dalam perjalanan, Alfi membuang potongan tubuh korban di sepanjang jalan raya di daerah Pacet sampai Cangar. Pelaku juga mengubur sebagian tubuh korban di depan kos dan sebagian juga disembunyikan di laci lemari. Apa nggak bau ya? Nah itu Pak. Banget anjir. Tapi awal-awalnya disebut benar sih enggak ya Mas? Dia sangat maksudnya langsung memikirkan gitu, wah ini udah dipotong-potong
kita buang jauh-jauh. Itu di sepanjang jalan apa tadi? Mojokerto. Mojokerto ya. Pacet dari itu. Pacet sampai Cangar. Itu gila banget gitu Pak. Maksudnya dia satu-satu gitu. Kayak enggak yang enggak masuk akal tuh. Pacet ke Cangar tuh kan jauh ya. Maksudnya kalau bisa ratusan potongan itu disebar-sebarin pun enggak masalah ya. Iya, habis itu gitu. dia. Kenapa harus taruh di laci dulu gitu? Nah itu bagiannya. Ya mungkin ya Allah itu mah aduh ya Pak, maksudnya dia tuh di balik kengerian ini, maksudnya ke pemikiran pinternya si pelaku. Tapi ada sedikit kesalahan di situ. Ya itu Allah berikan. Kayaknya kayak gitu ya. Nah, ini kasus yang tadi saya bilang itu. Itu tuh diketahui setelah pada tanggal 6 September 2025 sekitar pukul 10 pagi. Seorang warga Pacet menemukan potongan tubuh korban. Oke. Jadi emang kan itu jadi potongan-potongan juga ya. Iya, maksudnya ini kan orang juga gak akan mengira itu apakah ini daging manusia atau daging sapi gitu. Nah itu maksudnya untungnya ada orang yang menemukan hal ini gitu. Dan itu warga biasa kan. Betul. Dilansir dari detik.com nih. Peristiwa mengerikan ini berawal dari penemuan potongan kaki manusia pada 6 September 2025 di kawasan Pacet ya. Penemuan pertama kali dilakukan oleh warga yang sedang mencari rumput di area tersebut. Tak berhenti di situ. Hingga 7 September, polisi bersama tim forensik menemukan sedikitnya 65 potongan tubuh manusia yang berserakan di sejumlah titik sekitar Pacet. Tuh, sepanjang jalan itu udah 65 gitu. Disebar aja. Itu berarti dia sangat, apa ya, maksudnya tubuh 65 potongan tuh berarti kecil banget kan kali. Kita ada lengan. Gak nyampe 65. Harusnya kan, kalau maksudnya potongan gede gitu. Tapi agak gede ya kita ngomong begini. Asli. Saya sebenarnya agak pas nulis ini Pak, sebenarnya agak ketakutan sih. Terus yang nemuin juga siapa? Petani tadi. Petani betul. Bukan petani juga sebenarnya, orang yang lagi ngumpulin rumput. Orang lagi ngarit ya. Iya ngarit, lagi ngarit. Apa nih? Bapak bayangin lah, bapak yang nemuin gitu. Kayak sama detektif sih, tapi udah ahli harusnya. Betul. Tapi ketika warga lokal atau warga biasa nemuin itu kan langsung agak mengerikan ya. Lanjutannya nih ya, yang tadi. Staf polisi melakukan penyelidikan. Dalam hitungan jam polisi berhasil menangkap pelaku di kediamannya di kosan yang merupakan TKP kasus ini. Oh, oke. Ya gimana nggak ketemu juga sih sebenarnya. Ya itu kan maksudnya ya polisi kan udah para ahli lah. Iyalah ketemu langsung sidik jari itu mah tuh ketemu kaki mah. DNA lah, jelas lebih jelas lagi DNA kan. Nih, dilansir juga dari pusiknaspolri.go.id. Polisi menjerat Alfi dan para pelaku mutilasi dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menegaskan meski perencanaan dilakukan dalam hitungan menit, pelaku tetap dianggap memiliki niat menghilangkan nyawa. Oke. Ancaman hukumannya sangat berat. Penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Ya jelas sih, setimpal sih. Iya kan sih. Udah pembunuhan juga. Maksudnya kalau misalkan ya kayak dia cuman membunuh doang. Itu kan mungkin masalahnya akan nggak terlalu berat lah. Tapi ketika itu udah mau muncul mutilasi segala macam, itu kan ada pemikiran dari dia yang sebenarnya itu bukan merencanakan, jadi apa ya, sudah mengambil sikap bahwa orang harus begini gitu. Sorry. Ya harus melakukan ini itu gitu. Itu kan harus terencana tuh. Iya. Tapi bener sih, hukuman mati adalah jawabannya. Karena emang hal sepele. Tapi sih ini pun ya sebenarnya banyak berita yang simpang siur. Kalau kata kabar-kabar beredar di sosial media, dia tuh lagi dingin Pak. Ya lagi dingin Pak di Bandung Pak. Kayak saya sambungkan. Dingin tetapi tidak kejam. Di sosial media tuh karena banyak perdebatan lah. Ini salah ceweknya atau cowoknya. Banyak yang bilang kalau itu salah ceweknya karena si ceweknya tuh hedon. Maksudnya modis lah. Iya. Gayanya tinggi banget. Ada yang bilang kayak gitu. Ya, tapi keluarganya kondisi ekonominya sulit. Ya di sosial media. Betul. Tapi ya terus maksudnya emang perilakunya jelek juga. Iya, tapi hal kayak ini tidak bisa dibenarkan. Iya betul. Yang namanya pembunuhan. Emosinya kita seseorang ya punya inilah hati nurani lah gitu. Sebenarnya ini tuh kasus tuh bukan terjadi di kali ini doang gitu kan, di Jawa Timur tuh. Oh, ada lagi? Ini tuh rentetan kasus nih
kasus mutilasi di Jawa Timur beberapa kasus dari ya. tahun 2005 ini sampai Hmm. sekarang. Di Kediri 19 Januari 2025, RTA membunuh dan memutilasi teman kencannya di sebuah hotel. RTA membuang potongan tubuh korban di Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ada yang balap tuh. Gue sopan banget. Kurang ajar tuh. Terus ditindak tuh, Pak. Betul, nanti saya cari tahu lah depan ada CCTV. Oke. Terus ada Tadi juga di Kediri ya. ya di Kediri. Terus ada juga Oke. di Jombang 12 Februari 2025. Warga menemukan kepala manusia dan mayat tanpa kepala di saluran irigasi. Ngeri juga. Iya. Ini enggak penemuannya tuh di Iya, tempat-tempat yang tempat umum gitu. ya. Sangat umum. Kalau di kebun gitu masih oke lah. Irigasi. Irigasi aja siapa yang nggak kaget, Cok? Ada pala. Nah, penyelidik mengungkap korban bernama Agus Soleh. Korban dimutilasi rekan kerjanya Eko Fitrianto saat masih hidup. Terus ada juga baru-baru ini juga nih di Surabaya 31 Agustus Iya, yang ini 2025. si Alfi ya. Ya. Alfi bertengkar dengan kekasihnya di kamar kos. Alfi membunuh dan memutilasi kekasihnya. Terus si Alfi ini membuang potongan tubuh korbannya di sepanjang jalan raya Pacet sampai Cangar ya. Tadilah kita sebutin lah ya. Dan juga banyak lagi sih sebenarnya yang lain-lainnya. Iya, betul. Cuman kalau misalnya kita Sebutkan banyak sebutkan banget. nanti di kantor saya mau istirahat, Pak. Betul. Jadi tuh jam pulang kerja, saya tuh mau istirahat. Tapi saya gini, Pak, maksudnya kalau lihat dari rentetan kasus yang tadi gitu, Iya. kasus pembunuhan dan mutilasi ini, bahwa pengaruh terbesarnya adalah emosi, Pak. Betul. Mau itu sama sangat pacarnya betul. atau teman kerjanya, Ya, iri dengki atau segala macam, kan itu maksudnya landasan awal dari Betul. kejadian ini gitu. jadinya hal yang negatif itu terjadi juga gitu kan. Padahal ya kalau misalnya ditanyain juga mungkin si Alfi itu tidak ada keinginan untuk melakukan itu semua. Betul. Tapi Dengan ya, adanya hal ini tuh emosi harus Iya, lebih dikendalikan lagi. emosinya orang ya jangan sampai kayak gitulah ya. Iya, maksudnya kita tuh berbudaya dan kita bisa bicara Betul. baik-baik gitu dengan segala Emang hal. harus dihadapi dengan hati yang tenang dan relax, Oke. chill and relax. Tapi Seperti saya ini lagi chill ini. ya udahlah, sebenarnya Bapak sebenarnya sudah capek. Betul, saya udah capek, Pak. Saya mau tidur, Pak. Jadi kasus ini nanti aja kita bahas. Besok kita. Toh, kenapa polisi udah di ini juga? Oh iya benar. Ya juga ya. Kita udah tinggal ini Kita aja. lah. cuman terima jadi aja sebenarnya. Iya, emang terima jadi ya. emang cuma nama doang. Kata kita cuma nama doang. Kasusnya tuh udah beres Iya, sebenarnya. sebenarnya udah beres. Itu cuma oh ya udahlah, ada Udahlah. laporan aja itu. Ya ada laporan. Udah. Kalau gitu saya balik nih. Balik. Enggak ada apa Ibu makanan, Pak. Saya lapar. Kebetulan saya juga lapar, Pak. Ini saya pengen tidur dulu karena lapar, Pak. Makan. Payah. Tahu sendiri gaji dikit, Pak. Ya udah. Kita balik lah. Hati-hati, Pak. Selamat malam. Bensinnya nanti aja ya. Ya. Tidur. Jadi para Hakobaleti di luar sana, bagaimana tanggapan kalian tentang kasus pembunuhan ini? Emosi itu diwajarkan, manusiawi, tapi jangan sampai emosi itu menggelapkan diri kalian. Yang pasti, jangan lupa dipencet tombol like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe kalian akan membantu Super Semar dalam mengungkap kasus yang samar-samar.